Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Facebook sekalian. Saya Andi Ahmad Yari menjumpai sahabat sekalian di hari ini, hari Senin 12 Mei 2025. Sahabat sekalian, setiap pertemuan kita selalu berharap semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam menjalankan aktivitas. Ya sahabat sekalian, hari ini masih kita libur ya, meskipun hari Senin, karena kita akan libur 4 hari ya, setelah 2 hari kita lewati, Sabtu, Minggu, dan hari ini merupakan hari ketiga libur kita ya, hari Senin. Karena hari ini merupakan hari Raya Waisak. Untuk itu dari ruang siar saya ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada saudara kita, saudara-saudara kami yang melaksanakan Waisak ini, khususnya umat Hindu ya. Selamat menjalankan Hari Waisak. Besok insya Allah masih libur karena cuti bersama. Sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan pada kesempatan ini kita selalu sebagai umat Rasulullah, kita mengirimkan salam dan sholawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan kita. Semoga keselamatan nanti tercurah kepada Rasulullah, sahabat dan pengikutnya dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Dan tentu kita berharap kita akan mendapatkan, semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, khususnya di padang mahsyar ya. Sahabat sekalian, ya pagi ini saya menjumpai, sebenarnya tadi saya live, rupanya ini juga yang menjadi perhatian untuk diri saya. Sebelum live mestinya saya harus periksa semua ya, memastikan semua perangkat-perangkat ini sudah terkonek. Rupanya memang di monitor ada suara ada suara luar, tetapi di perangkat sahabat-sahabat mungkin saya cuma kelihatan bercuap-cuap, tidak ada suara. Ternyata setelah saya ingin mencoba melihat hasil live tadi lewat HP saya, kok gak ada suara. Setelah saya lihat, saya penasaran apa dia membuat salah lagi nih ya. Sudah perangkat sudah oke. Ternyata kabel colokan dari sound card ini tidak nyambung ke laptop. Rupanya laptop ini mungkin semalam ya atau kemarin saya pakai untuk ngeprint. Ngeprint sehingga kabel colokan yang tercolok itu adalah kabel print. Wah, inilah. Tapi sahabat sekalian, semoga suara saya sudah terdengar dengan baik ya. Ya, saya hilangkan echo-nya. Bagaimana? Ntar. Ada suara ke situ? Ya, ada asisten juga nih. Saya mau ngecek pastikan jangan sampai saya sudah berbusa-busa di sini. Ternyata tidak keluar juga suara. Bagaimana? Ya, sahabat sekalian, pagi ini kita diguyur, Balikpapan diguyur hujan ya. Jadi tadi subuh juga hujan. Jadi menjelang subuh. Jadi hujannya sementara kita sholat ya. Jadi hujannya turun sementara kita sholat, sehingga setelah usai sholat subuh masih hujan, lumayan deras ya. Sempat air itu menggenangi jalan-jalan yang ada, tapi tidak sampai mengkhawatirkan membuat kendaraan bisa macet gitu ya, mogok maksudnya. Ada suara? Oke, sip, sudah ada suara. Sahabat sekalian, kita tetap semangat meskipun hujan ya. Justru kalau hujan-hujan begini, saya ini bersemangat untuk live. Tadi sebenarnya sudah begitu membuka HP, tidak ada suara, aduh lemas rasanya.
Saya pikir mau mungkin sedikit rebahan saja ya, tapi pikir wah sayang juga ini karena yang saya sampaikan tadi juga lumayan inilah untuk cerita, berbagi cerita ya seperti itu. Jadi sahabat sekalian, mungkin sahabat-sahabat yang lain juga saat ini masih ada yang menjalani liburan ya, nikmati liburan, mungkin di tempat-tempat wisata yang sampai harus nginap ya. Bahkan mungkin juga ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang keluar kota, luar provinsi ya, memang sangat memungkinkan karena 4 hari dan besok masih libur. Kalaupun mencukupkan 4 hari, katakanlah ke Makassar pakai pesawat 1 jam, berarti biar besok malam baru bisa terbang karena pesawat malam ya, pesawat sore bisa sampai paginya Rabu sudah bisa ngantor lagi. Ya sahabat sekalian, jadi kemarin saya sempat berkumpul dengan keluarga besar di Pantai Manggar Segara sana. Jadi acara kemarin mungkin sahabat-sahabat juga sudah lihat di history saya. Kita ada kumpul, kebetulan bertepatan dengan Yaumil Milad dari salah satu orang tua kami, yaitu Peta Seni atau Haja Andi Husnia Datuk Sulolepu, yang merayakan hari kelahiran ke-70 ya, beliau dengan anak-anak beliau atau sepupu-sepupu saya membuat sebuah acara yang memang tujuannya untuk mengumpulkan saudara-saudara sepupu ya. Sebelum masuk sahabat sekalian, saya informasikan bahwa saya ini sejak bersepupu ya, itu ada 26 dari satu rumpun. Jadi satu rumpun nenek ya, maksud saya rumpun nenek, kakek dengan nenek, lahir orang tua kami, dan dari orang tua kami melahirkan anak-anak, dan jumlahnya kami bersepupu 26 bersepupu, tapi sudah ada yang meninggal 5, artinya yang hidup sisa 21 seperti itu. Kemudian anak-anak kami, anak-anak saya, anak-anak sepupu saya itu jumlahnya ada 74 bersepupu 2 kali ya, istilahnya sudah 2 kali karena saya dengan orang 2 kali 74, tapi sudah meninggal ada 4, jadi sisa 70 ya, dari paman dan tante kami itu ada 7 dari satu rumpun ini. Nah sahabat sekalian, karena saya juga saat ini lagi membuat sebuah buku, lagi sementara on proses ya, dalam proses progres. Itu ada buku semacam buku biografi tentang kakek buyut kami, ya mungkin jadi mudah-mudahan ada adik-adik saya yang mungkin bisa membersamai saya di live ini, sekaligus ingin kembali menjelaskan terkait dengan buku yang sekarang ini saya lagi garap untuk diterbitkan nanti insya Allah. Inti daripada buku itu adalah semacam biografi dari kakek buyut Andi Patongai. Jadi Andi Patongai ini yang dikenal dengan Datu Doping atau Datu Bolong ya, yang pernah memimpin sebuah kerajaan di zaman dulu di doping ya, seperti itu. Sebentar sahabat, saya akan kembali nanti membacakan ini, tapi saya ganti dulu ke sini dulunya sound backgroundnya. Bentar, mohon maaf sahabat-sahabat ya. Ini kita ambil musik yang slow saja. Kita stop di sini, kita buka di sini biografi yang saya bukain, yang sementara saya garap ini ya. Nah, lanjut. Oke sahabat sekalian,
sahabat Facebook yang saat ini mungkin dengan menjalankan berbagai kegiatan, dan apa yang saya bagi ini sebenarnya lebih ke sepupu, tapi nggak apa-apa kalau ada sahabat-sahabat yang mau ikut mendengarkan ya, ikut menyimak bahwa buku yang saya lagi susun sekarang ini adalah buku biografi dari kakek buyut kami, yaitu Andi Patongai, Datu Doping, Rubelawa. Jadi tujuan dari penyusunan buku ini bukan bermaksud ingin membanggakan diri, enggak, dan apalagi ada ria. Saya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang demikian. Semangat yang menyemangati saya untuk menulis buku ini, saya lebih titik beratkan kepada anak dan cucu saya kelak, gitu ya, supaya mereka ini dapat mengetahui dan dapat memahami asal muasal mereka, karena ini hal yang penting dalam kehidupan ini juga, memahami asal usul. Karena contoh, ketika anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti belakangan akan ingin mendapatkan jodohnya, maka yang paling pertama yang akan ditanyakan oleh calon keluarga dari pasangan dari anak-anak kita, cucu kita, adalah bibit, bobot dan bebetnya. Cara masuk dalamnya adalah asal muasal daripada anak kita ini. Nah, saya yakin bahwa seperti anak saya yakin mereka ini tidak lagi memahami asal muasal mereka dan tahu bapak saya namanya Andi Ahmad Yani, dan ke atasnya mereka sudah tidak tahu lagi. Ya, untuk itulah saya termotivasi, tersemangati dengan karena ya kita ini tidak akan hidup seterusnya. Ada regenerasi. Nah, regenerasi ini memang harus tahu, harus paham gitu kan. Dan saya melihat juga sekarang memang perhatian terhadap itu sangat mungkin hampir tidak ada lagi ya. Jadi, dan saya masih ada alhamdulillah sampai ini untuk menyusun demografi, masih ada narasumber ibu saya ya, yang saya dapat banyak mendapatkan cerita-cerita terkait dengan yang mulia ini, yang Patongai, Datu Doping. Ya, seperti, dan sekaligus saya juga mengambil sedikit referensi dari dari tulisan-tulisan yang ada di Google yang terkait dengan Datu Doping ini. Dan saya kira sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau buka atau browsing di Google pasti akan dapat dengan password itu Andi Patongai, Datu Doping, ya akan muncul secuil ya cerita atau kisah-kisah beliau. Nah, inilah yang saya garap tulis sekarang ini, biografinya. Tapi biografinya tidak terlalu panjang. Yang lebih panjang nanti adalah silsilahnya ya, bagan-bagan daripada silsilah anak keturunan dari beliau, baik mulai dari anak, cucu sampai cicitnya. Karena kalau seperti saya ini sejajaran dengan saya, ini adalah generasi ketiga. Jadi generasi pertama anak dari Datu Doping ini, kemudian generasi kedua anak dari Datu Patiroy, salah satu dari anak beliau ini. Ya sahabat sekalian, ya sekilas saya ingin sedikit menyampaikan kisah dari Datu Bolong ini, Datu Andi Patongai ini, yang ada dalam nanti buku biografi kami. Jadi beliau ini sebelum di Belawa, beliau ini bermukim atau hidup di Doping ya, ada daerah Doping di Wajo sana. Di sanalah Datu Bolong ini hidup bersama istrinya, namanya Andi Bosa ya, Bosa ya. Jadi istri dari Datu Bolong ini ada 3 ya, ada 3 istri. Istri pertamanya namanya Andi Patinrosi Arunge Daeng Sagala, atau Putri La Muhammad Tang Daeng Paliwang Petapangulu, dengan istrinya
Ituo anakna lamuda sulewatang laumapada. Ya, ini istri pertama daripada Datu Andi Patongai, Datu Bolong atau Datu Doping ya. Dia dipanggil Datu Bolong karena ya mungkin karena kulit beliau yang hitam sehingga masyarakatnya memanggil beliau Datu Bolong ya. Nah, itu istri pertama tadi. Di sini beliau mendapatkan satu anak namanya Andi Bau Monri. Tapi di masa masih kecil bayi Bau Monri ini meninggal dunia ya. Ya. Kemudian Datu Doping ini menikah untuk yang kedua ya. Istri keduanya namanya Andi Bau Maperimeng. Andi Bau Maperimeng istri keduanya. Tetapi karena istri pertamanya nih Andi Patin Rossi Arunge Dai Sagala tidak tidak setuju dengan poligami suaminya sehingga beliau mengajukan untuk cerai ya. Dan singkat cerita Datu Bolong menceraikan istri pertamanya. Nah, ini tadi Andi Patin Rossi Arunge Dai Sagala dengan mereka berpisah secara baik ya. Jadi dia hiduplah dengan istri keduanya yaitu Andi Bau Maperimeng. Dari istri kedua ini beliau mendapatkan keturunan empat putra putri ya. 4 putra putri. Yang pertama namanya Datu Rajeng ya. Kemudian yang kedua Datu Isa. Kemudian Datu ketiga Datu Patiroi. Dan yang keempat anak yang bungsu Datu Bau Singke ya. Ya ini, jadi Datu Patiroi ini adalah kakek kami ya, kakek saya ini ya. Jadi generasi kedua daripada generasi pertama dari Datu Bolong. Jadi 4 anak dari istri keduanya namanya di Bau Maparimeng. Kemudian dalam perjalanan hidup istri kedua ini meninggal dunia. Di Bau Maparimeng ini meninggal dunia. Dan kembali Datu Doping menikah untuk yang ketiga kalinya setelah istri keduanya meninggal. Jadi beliau menikahi namanya Andi Bosa ya. Jadi dari istri ketiganya ini beliau mendapatkan 2 anak, keturunan anak, yaitu mungkin teman-teman sahabat-sahabat keluarga di Wajo tahulah dengan beliau ini, yaitu Datu Sulolepu. Datu Sulolepu yang kerap disematkan gelaran Arubelawa. Kemudian anak kedua namanya Datu Mintang. Datu Mintang. Jadi total anak daripada Datu Bolong dari 3 istri itu ada 7 anak dari 3 istri. Nah, sahabat sekalian, yang saya tulis ini biografi yang saya tulis ini khusus untuk rumpun Datu Patiroi, kakek kami. Itu yang sekarang ini yang kami susun silsilahnya ke bawah. Jadi saya akan fokus kepada Datu Patiroi ini. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit membagi kisah daripada Datu Bolong ini. Datu Bolong atau Datu Andi Patongai ini. Jadi ada sebuah kisah yang masyhur dari beliau ini yang sekaligus dari kisah tersebut ada semacam pengakuan dari raja-raja di Sulawesi Selatan ya terkait dengan Datu Andi Patongai. Jadi ada sebuah kisah, ada ceritanya ini ya, kisahnya. Waktu itu Raja Bone, Rumpone ya, yang bernama Andi Mapanyuki, Sultan Ibrahim, Datu Supa, Pertamangkau Ribone, itu mengundang seluruh raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan, mengundang ke Bone, ke Sauraja Bone ya. Dalam acara tersebut adalah Tudang Ade. Jadi menghadirkan seluruh raja-raja Sulawesi Selatan untuk membicarakan perihal
dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk yang diundang ini adalah Andi Potongai, Datu Doping atau Datu Bolong. Ya, nah, dalam acara tersebut, ketika acara itu sudah berjalan, nah Datu Bolong ini datang belakangan, sehingga tempat-tempat duduk yang ada di acara tersebut sudah terisi semua, sehingga Datu Doping ini diarahkan oleh Patu Maling. Ada namanya Patu Maling. Kalau Patu Maling istilahnya kalau sekarang ini protokoler ya. Jadi melihat Datu Bolong datang, Patu Maling ini karena di Ulu Tudang ada namanya Ulu Tudangan. Jadi Ulu Tudangan itu mungkin disusun berdasarkan senioritas. Jadi karena ini yang hadir semuanya raja-raja, ya mungkin pengaturannya ini perkiraan saya. Jadi disusun berdasarkan senioritas daripada raja-raja yang hadir pada saat itu. Nah, karena tempat sudah terisi semua, akhirnya Patu Maling ini, protokoler ini mempersilahkan Datu Doping ini atau Datu Bolong ini duduk di agak ke bawah, mungkin paling bawah karena dia terlambat kan itu. Nah, peristiwa ini tidak luput dari perhatian Arumpone Andi Mapanyuki ini. Begitu dilihat Patu Maling ini mendudukkan Datu Bolong ini di tempat yang ditunjuk atau yang dibawa di sana. Nah, menyerulah ini Datu Bone ini, Arumpone ini berteriak kepada Patu Maling. Beliau mengatakan menyeru kepada Patu Maling, bahasa Bugis nanti saya artikan. Tani aja akoro monro tudangenan di Patongai. Artinya bahwa bukan di situ tempatnya di Patongai atau Datu Bolong. Dia memeru, kemudian dia panggil, dia menunjuk bahwa aku yang monro tudangannya, aku maiye tudanganna, menunjuk di dekat Ulu Tudangan itu. Jadi itu artinya tadi ditegur Patu Maling ini protokoler, bukan di situ tempatnya di Patongai, tempatnya di sini, di dekat beliau itu di Ulu Tudangan itu. Nah, kejadian tersebut memberikan sebuah penggambaran kepada raja-raja yang hadir di sana bahwa Datu Bolong ini atau Datu Potong ini bukan datu sembarang, bukan abal-abal ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya, seperti itu maksudnya. Dan di situ juga memperlihatkan, menggambarkan bahwa meskipun dari raja dari sebuah negeri kecil ya, namun dia sangat ditamakan oleh Rumpone. Ini tanda-tandakan bahwa beliau ini adalah Madara Matase atau Madara Takku ya. Jadi kalau orang-orang zaman-zaman di kerajaan itu orang biasa bercerita dengan kadar darah. Nah, kalau digambarkan Datu Bolong ini darah Takku, artinya tidak ada lagi di atas kadar daripada darah tersebut. Dan saya pernah mendapatkan diceritakan oleh ibu saya, karena ibu saya ini hidup masih kecil tapi masih mendapatkan Datu Bolong ini. Bahkan ibu saya bercerita kalau di Belawa sana, karena ibu saya ini tinggal di namanya desa di Belawa itu namanya Benreli, sedangkan sekolahnya di Belawa. Jadi kalau hari Jumat dengan Selasa kalau tidak salah itu beliau cerita, beliau ini ke Belawa karena hari pasar di Belawa itu Jumat dan Selasa itu. Jadi ibu saya ini akan diantar oleh beberapa keluarga untuk ke Belawa, membawakan Datu Bolong ini berbagai macam, ada kelapa, pisang, kemudian balai tapa, jadi ikan asap ya, yang ikan gabus itu yang kalau di Belawa di Wajud terkenal, yang ditekuk itu melingkar, itu yang selalu dibawakan rutin tiap Jumat dan Selasa. Nah, kalau begitu ibu saya, jadi ibu saya lah yang mengantar. Masih umurnya waktu itu katanya masih sekitar umur 5 tahun. Dia dikawal, beberapa kawal untuk ke Belawa. Dan sebelum ke ini
karena mengantarkan makanan berbagai macam ke Sauraja ini di Jampu ini, mengantarkan macam-macam. Nah di sanalah ibu saya itu kadang diminta sama Datu Bolong ini empang ya, manggil empang, nak injak-injak saya, artinya diinjak-injak belakangnya ya, disuruh telungkup dan ibu saya disuruh untuk menginjak-injak di belakangnya. Ya mungkin itu kalau diurut, tapi ini tidak, ini dinaikin, diinjak ya gitu, karena masih kecil gitu kan, seperti itu. Jadi satu saat waktu itu katanya dia menyampaikan, Datu Boy menyampaikan ke ibu saya ini bahwa empang, manggil empang kan, nama saya, ibu saya kan namanya Dimabar Empang, darah saya itu tidak berwarna merah. Itu jadi diambillah kayaknya ada silet dan disayat telunjuknya, disayat untuk mengeluarkan darah. Memang ibu saya cerita ke saya, walau alam benaran itu, dan ibu saya meyakini bahwa ternyata darah yang keluar itu katanya putih, ya putih darahnya itu ya itu cerita dari ini, dan itu juga saya angkat karena ini saya diceritakan oleh ibu saya, tentulah bukan cerita-cerita abal-abal gitu kan ya, saya masukkan dalam biografi daripada Yang Mulia di Patongai ini, seperti itu sahabat sekalian. Itu cerita-cerita daripada Datu Bolong ini. Dan satu juga ada testimoni di Belawa. Ini testimoni itu berasal dari seorang kaum masjid, takmir masjid ya. Ini orang Makassar. Beliau menyampaikan bahwa sudah banyak raja-raja yang saya pernah lihat ya. Jadi orang ini takmir masjid ini menyampaikan ke jamaah masjid Lonra namanya itu, daya masjid itu, bahwa bukan Bilal ya, jadi yang ajan masjid. Jadi beliau menyampaikan ke jamaah ini bahwa saya ini sudah banyak raja-raja yang saya lihat, belum saya dapatkan raja yang seharismatik, sekeramat daripada paras Datu Bolong ini ya. Saya melihat foto beliau ini ada dipajang di rumah ibu saya itu ya, memang kelihatannya ya, memang dari foto ini kelihatan harismatiknya gitu ya, seperti itu. Itu cerita dari Datu Bolong, dan beberapa cerita-ceritanya akan menjadi cerita di biografi beliau. Tapi yang saya lebih tekankan dalam biografi ini adalah keturunan beliau ini dari istri keduanya, salah satu dari anak daripada istri keduanya, anak istri di Bawang Parimeng yang melahirkan 4 putra putri, dan salah satu anak tersebut yang generasi pertama itu adalah kakek kami yang namanya Datu Patiroy. Jadi anak ketiga daripada 4 bersaudara. Nah, saya menekankan di lebih banyak bercerita di biografi tersebut dari Datu Patiroy ini. Nah, Datu Patiroy ini memiliki istri 38 istri. Dari 38 itu ada 6 yang memiliki keturunan ya, jadi 38 istri, 6 diantaranya yang memiliki, selainnya itu yang 32 itu tidak memiliki, jadi pernah menjadi istri saja, tidak ada keturunan. Nah, salah satu dari istri Datu Patiroy ini adalah nenek kami, jadi namanya Yang Mulia Ibaru. Jadi kalau kita panggil sebut sekarang ini Pungaji Baru. Yang Mulia Baru adalah istri pertama daripada Datu Patiroy ini. Istri pertama dari Datu Patiroy ini adalah Ibaru. Yang lainnya ada 6 istri yang lainnya yang saya tahu cerita, dan saya tahu karena di situ ada paman kami, ada tante kami ya. Itu dari istri Yang Mulia Ibaru ini mendapatkan keturunan 7 putra putri. Ada 7 anak yang dari nenek kami ini ya. 7 itu adalah pertama ada namanya Andi Palawagau Petalolo ya. Kemudian anak kedua Andi Ninong Peta Tendri Kawareng. Kemudian anak ketiga namanya
Andi Rawe. Kemudian yang keempat Andi Mabarempang Peta Ampak. Anak kelima namanya Andi Bosak Peta Besek. Kemudian anak yang keenam Andi Bacicu Peta Cicu. Kemudian yang ketujuh anak bungsu yaitu Andi Abu Hanifah Peta Baso. Ya, mungkin sahabat-sahabat Balikpapan saya kira juga ada yang mengenal kalau Peta Bosa ini, Peta Bosa ini adalah ibunya Andi Walinono. Ya, mungkin kalau kita sebut Andi Walinono pahamlah ya. Jadi ini ibu beliau ini almarhumah Peta Besek. Kemudian kalau berbicara Sepinggan Pratama, maka itu nama sebenarnya beliau ini paman almarhum itu adalah Andi Abu Hanifah Peta Baso, yang sering disebut saja Peta Baso atau Andi Baso Patiroy. Ini paman. Dari ketujuh ini yang hidup sekarang sisa dua. Yang hidup sekarang sisa dua, yaitu ibu saya Andi Mabarempang Petampa, anak tertua sekarang ini, dengan Andi Bacicu Peta Cicu, yaitu itu yang sekarang yang masih dia nugerahi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya itu sudah 82 tahun. Alhamdulillah, kemarin juga masih sempat kita bawa untuk berkumpul dengan keluarga besar di Manggar ya, meskipun ibu saya ini sudah kalau berjalan agak-agak payah ya. Itu tadi itu ketika dia berjalan agak jauh, dan memang mungkin karena berat badan beliau yang tidak kaki-kaki ini tidak bisa menyangga, sehingga berjalan juga langsung keringat bercucuran gitu kan, seperti itu. Nah, inilah yang saat ini yang kami saya tulis dan buatkan silsilahnya, ya tujuannya tadi itu bahwa penekanannya kepada anak-anak cucu kami nanti, mereka agar dapat memahami, mengetahui asal muasal mereka. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, ya ketika kami ini sudah tidak ada, karena kita kan tidak mungkin, saya sendiri mungkin tidak akan hidup selamanya ya. Jadi ada waktu. Ya, kalau kita berhitung ya paling banter kita hidup di sampai umur 60 tahun ya. Bagaimana umur Rasulullah ya. Walaupun ada hidup lebih, itu merupakan bonus sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang, dan di umur yang diberikan panjang itu mengisi hari-harinya dengan kebaikan, dengan ibadah ya sahabat sekalian ya. Itu sedikit gambaran terkait dengan silsilah yang saat ini saya garap ya, saya buat, dan sudah. Yang kendala memang kami hadapi sekarang ini adalah data-data ya, dari data-data dari ponaan-ponaan kami, cucu-cucu kami yang sampai saat ini masih ada yang ini. Nah, alhamdulillah kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kepada keluarga besar ya, dan sekaligus memberikan pemahaman terkait harapan kita untuk untuk menyampaikan nama-nama daripada anak-anak mereka. Jadi kalau saya dengan bersepupu mungkin sejajarannya saya masih hafal semua. Saya kan seperti saya sekarang ini sisa 3 bersaudara. Kemudian dari sepupu-sepupu saya dari yang ada di Balikpapan ini ya, dari garis Peta Besek ada Andi Walinono ya. Kemudian dari garis di Baso Patiroy ada 7 di sana sepupu kami. Pertama itu tadi salah satunya di Sangkuru, di Tuna Mangkau, dan beberapa adik-adik beliau. Kemarin alhamdulillah kita ngumpul, meskipun tidak semuanya terkumpul karena ada kegiatan di luar kota. Kemudian saya sebenarnya dengan Andi Weli juga bersepupu. Cuman yang sekarang yang fokus saya ini adalah dari nenek itu tadi pengaji baru. Kalau saya Andi Weli bersepupu 1 kali karena ibu saya dengan almarhum bapak beliau Andi Zainal Datu Patiroy bersaudara, cuman lain ibu. Jadi seperti itu. Dan saya sampaikan juga kepada adik-adik saya kemarin, terutama adik daripada Andi Weli, ya kalau mau melanjutkan, karena di bagan yang saya buat itu sudah ada. Jadi mereka sudah ada sampai, tapi sebatas daripada nenek dan anak daripada nenek-nenek
seperti Andi Weli itu neneknya memiliki 2 anak. Jadi ibu bapaknya di Andi Weli dan ada kakaknya di Makassar. Nah, itu yang saya hilang, gak ada data untuk anak-anak mereka ini. Nah, kemudian itu jadi ada 17 sebenarnya, 17 bersaudara dari 6 istri daripada Datu Patiro ini, seperti itu. Nah, ini yang saya garap sekarang ini tuh yang dari rumpun Datu Patiro dan Haji Baru, yang mulia Haji Baru. Ya sahabat sekalian, ini sebenarnya lebih ke ke keluarga ya. Nah, cuma tidak apa-apa, kita bagi-bagilah, berbagi cerita. Mudah-mudahan tetap bisa menjadi sebuah informasi untuk sahabat-sahabat yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang lagi saya garap ini juga nanti bisa memberikan manfaat pada khusus untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, dan bisa menjadi rujukan mereka nantinya, seperti itu. Ya sahabat sekalian, di Balikpapan masih hujan ini. Nah, apakah kita ini mau gas satu lagu ya? Menunjukkan sekarang pukul 10.46. Ya tidak apa-apa, kita coba gas satu lagu dulu ya. Kok ini? Oh. Ya sahabat sekalian, saya akan menyanyikan sebuah satu lagu yang saya berharap lagu ini menjadi spirit untuk sahabat-sahabat sekalian, Sumpogi Saribata Malabiriku, untuk menjadi spirit kita yang ada di negeri rantau, menjadi spirit bahwa insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita keberhasilan di tanah rantau ini. Nanti berhasil baru kita kembali ke tanah kelahiran kita. Apakah kita akan membangun di sana atau menyisihkan sebagian rezeki yang kita dapat di negeri rantau ini untuk pembangunan daerah kita, kampung kita di Sulawesi Selatan. Ya, satu lagu Tanah Ogi Wanuaku. Baik sahabat, selamat mendengarkan. Engkanari mabelae rilipuanu alae ndecemuaro usapa welai wanu aku Tanah Ogi Wanuaku Wanuata lesurku Indo ambo malapiku Wapokori ulao Kurajan cirialeku Sing keruri hatiku Ia paurewa matana ogi Uruntupi usapae Indo ambo malebiku
aja tak peturenuan marelau ripuange nate pun minasaku. Ya sahabat sekalian, lagu ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Padang Sari sana, yang ada di Pasar Sepinggan ya. Semoga menjadi spirit untuk kita semua. Pokoknya semangat untuk melaksanakan aktivitas kita, perdagangan kita. Semoga Allah memberikan keuntungan yang berlipat ganda ya. Ya. Wah, terima kasih, ada tepuk tangan rupanya. Kana ogi wanuaku wanuata lesuraku Indo ambo malebiku wabokori ulao Kurajan cirialeku singkeruri hatiku ya paurewa matana ogi uruntupi usapae Indo ambo malebiku aja tak peturenuan marelau ripuange natepu binasaku marelau ripuange natepu binasaku. Ya, satu lagu Bugis yang ya tentu harapan kita menjadi spirit semangat ya untuk ulet giat mengais rezeki yang ada di negeri rantau ini. Ya semoga terhibur sahabat sekalian ya. Ya sahabat, itu tadi berbagi cerita ya terkait dengan garapan dari buku biografi yang saat ini saya susun, dan semoga bisa cepat selesai, dan buku ini nanti berbentuk ensiklopedia ya, jadi agak lebar, mungkin seukuran A4 dan covernya agak tebal ya seperti itu, dan yang mudah menjadi rujukan untuk anak kemanakan kami, cucu-cucu kami nanti kelak. Sahabat sekalian, demikian mungkin nanti kita lanjut lagi untuk mungkin besok insya Allah, mudah-mudahan masih bisa kita live dan membagi cerita-cerita yang mudah bisa memberikan manfaat. Ini masih bisa memberikan manfaat untuk kita, terutama kepada diri saya secara pribadi dan mungkin dari keluarga. Dan sekedar informasi bahwa live stream ini juga akan saya upload nanti di channel YouTube saya di Andi Ahmad Yani ya. Jadi bagi sahabat atau keluarga-keluarga, adik-adikku, Andriku, kemudian puan-puanku yang mau melihat nanti bisa membuka YouTube channel YouTube saya untuk bisa melihat di situ. Seperti itu. Kemudian juga saya memang berusaha sekarang ini, saya terus terang juga belum familiar dengan dengan perangkat-perangkat yang ada, pengaturan-pengaturan yang ada, seperti membuka layar tambahan ya, seperti orang biasa kadang ada suara tapi kayak tampilan di situ presentasi, itu yang saya belum bisa mendapatkan pengaturannya ya, jadi mungkin masih harus banyak yang bimbing, yang harus memberikan arahan-arahan terkait dengan penggunaan atau pengaturan-pengaturan yang ada di perangkat. Seperti itu sahabat sekalian, pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi
Selalu kita berharap semoga semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan. Jadi jaga keselamatan berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jaga patuhilah rambu-rambu Tuhan dalam berinteraksi ya. Insyaallah dengan kepatuhan kita tersebut itu merupakan ikhtiar kita untuk dapat selamat ya, selamat di dunia dalam berkendara, selamat dunia dan akhirat ketika kita memahami dan mematuhi rambu-rambu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Andi Ahmad Ari, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.